Selamat malam. Baiklah, kami di sini ingin menjelaskan mengenai proyek kami, yakni pada fase 4, mengenai finalisasi proyek, perancangan, dan analisis algoritma. Di sini kami akan membahas 4 fitur. Yang pertama yakni mengacak peta, yang kedua mengacak posisi droid merah serta droid hijau, yang ketiga menambah serta mengurangi droid merah, dan yang keempat ialah memulai simulasi serta menghentikannya. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya akan memberikan ini kepada teman saya. Baik, fitur yang pertama mengacak peta. Fungsionalitas mengacak peta merupakan fitur yang sangat penting dalam sebuah simulasi karena dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan mengacak peta, pengguna akan selalu mendapatkan pengalaman yang berbeda setiap kali mereka menjalankan simulasi. Selain itu, fungsionalitas ini juga dapat memberikan tantangan baru bagi pengguna dan membuat simulasi menjadi lebih menarik. Next. Simulasi 5 kondisi pada labirin secara acak. Yang pertama, sebuah array 2 dimensi dibuat dengan ukuran yang sama seperti labirin yang sudah ada, di mana labirin tersebut merupakan array 2 dimensi yang tidak terlihat dalam potongan kode yang diberikan. Kondisi kedua, seluruh elemen array diisi dengan angka 1 yang mewakili dinding dan dalam labirin. Kondisi ketiga, posisi awal droid merah dan posisi tujuan droid hijau pada array. Kondisi keempat, yaitu metode generate mesh dipanggil dengan posisi awal droid merah sebagai argumen untuk menghasilkan labirin secara rekursif. Kondisi kelima, di mana untuk menghasilkan labirin secara rekursif menggunakan algoritma DFS, di mana sebelumnya kami menggunakan algoritma ASTAR pada droid merah. Labirin awalnya diisi dengan kemudian dinding-dinding tersebut dipecah untuk membuat jalur yang valid di antara posisi awal dan posisi tujuan. Metode ini mengacak urutan arah untuk mencoba menghubungkan posisi pada saat itu dan posisi lainnya. Jika posisi yang dihasilkan masih berada dalam batas labirin, di mana merupakan dinding, maka dinding tersebut dipecah, yaitu diubah menjadi angka 0 bersama dengan dinding yang berada di antara posisi saat ini dan posisi baru tersebut. Metode ini kemudian dipanggil secara rekursif dengan posisi baru sebagai argumen. Baiklah, di sini ya kita menemukan codingan yakni untuk mengacak peta. Pada codingan ini kami menggunakan action listener untuk membuat fungsi pada tombol droid untuk mengacak peta. Di dalam fungsi ini terdapat fitur random map yang fiturnya ini akan memanggil yang pertama fungsi random map ini untuk mengacak node 0 dan 1 secara acak dan membuat node dari node 3, membuat jalur dari node 3 hingga ke node 4. Dilanjutkan pada fungsi random map ini memanggil fungsi generate mesh untuk menyusun node 0 dan 1 agar terbentuk jalan secara rapi dan node jalan itu akan berbentuk seperti labirin. Baiklah, kita telah masuk kepada program. Sini saya akan mencoba untuk run. Berikut ialah fitur untuk mengacak petanya. Node 3 dan node 4 tetap bertahan pada posisi awal.
Baik, selanjutnya fitur kedua yaitu mengacak posisi droid merah dan droid hijau. Pertama yaitu mengacak posisi droid merah. Terdapat 4 kondisi. Yang pertama, inisialisasi objek random, di mana digunakan untuk menghasilkan nilai acak yang akan digunakan untuk menentukan posisi droid merah dalam labirin. Kondisi kedua, inisialisasi nilai array, di mana dalam loop pertama seluruh elemen array diisi dengan angka 0, kecuali untuk dinding yaitu angka 1 dan droid hijau angka 4 yang disalin dari labirin yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk menghilangkan droid hijau dari posisi awalnya dan membuat ruang kosong untuk menempatkan droid merah. Kondisi yang ketiga yaitu penempatan droid. Kedua, metode mencari posisi droid merah di labirin yang ada dan menempatkannya secara acak di dalam array. Hanya jika posisi tersebut valid, yaitu tidak berisi dinding. Ini dilakukan dengan menggunakan dua objek random, yaitu raw dan call, untuk menghasilkan nilai acak pada baris dan kolom dalam labirin. Metode menggunakan loop while yaitu true untuk menghasilkan posisi acak yang valid. Jika posisi yang dihasilkan berisi angka 0 yaitu ditempatkan di posisi tersebut dalam array. Dan loop dihentikan dengan menggunakan break. Kondisi keempat memperbarui posisi tembok, di mana setelah menempatkan posisi droid merah, posisi tembok di labirin dijaga dengan mempertahankan nilai 1, yaitu dinding, pada array. Baiklah, di sini memiliki program untuk mengacak posisi dot merah. Sama seperti sebelumnya, saya di sini menambahkan action listener untuk menambahkan fungsi pada tombol J button random droid merah. Berikut ialah array untuk mengacak droid merah dan kemudian mempertahankan posisi pada tembok dengan nilai node 1. Baik, selanjutnya mengacak posisi droid hijau. Terdapat 5 kondisi. Yang pertama, array 2 dimensi dibuat dengan ukuran yang sama seperti labirin yang sudah ada. Array akan digunakan untuk mempresentasikan posisi droid. Inisialisasi objek random, di mana objek random digunakan untuk menghasilkan nilai acak yang akan digunakan untuk menentukan posisi droid hijau dalam labirin. Pada loop pertama, seluruh elemen array diisi dengan angka 0, kecuali untuk dinding, yaitu angka 1, dan droid merah, yaitu angka 3, disalin dari labirin yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk menghilangkan droid merah dari posisi awalnya dan membuat ruang kosong untuk menempatkan droid hijau. Kondisi ketiga yaitu penempatan droid. Metode mencari posisi hijau di labirin yang ada dan menempatkannya secara acak di dalam array. Hanya jika posisi tersebut valid, yaitu tidak berisi dinding. Ini dilakukan dengan menggunakan dua objek random, yaitu raw dan call, untuk menghasilkan nilai acak untuk baris dan kolom dalam labirin. Metode menggunakan loop while yaitu true untuk mencari posisi acak yang valid. Jika posisi yang dihasilkan berisi angka 0 yaitu tidak adanya dinding, droid hijau ditempatkan di posisi tersebut dalam array dan loop dihentikan. Kondisi keempat yaitu memperbarui posisi tembok. Setelah penempatan droid hijau, posisi tembok di labirin dijaga dan mempertahankan nilai 1 yaitu dinding pada array. Kondisi yang kelima yaitu mengembalikan array, di mana setelah selesai melakukan penempatan droid hijau dan memperbarui posisi tembok, array dikembalikan sebagai hasil dari metode.
Baiklah, di sini juga terdapat program untuk mengacak droid hijau. Kami menggunakan fungsi seperti sebelumnya. Dan untuk metode acaknya, di sini kami mempertahankan node selain node 4. Ini untuk mempertahankan posisi temboknya. Tiga. Baiklah, di sini kami akan mencoba untuk menjalankan programnya. Untuk fitur random droid merah, dan juga untuk fitur random droid hijau. Oke. Fitur ketiga yaitu menambah atau mengurangi droid merah. Untuk menambah ataupun mengurangi jumlah droid dalam labirin dilakukan perubahan pada struktur data yang memperbarui metode-metode yang ada. Mengubah struktur data labirin menjadi lebih dinamis sehingga dapat menampung lebih dari satu droid. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan daftar list atau kelas droid yang memiliki atribut posisi dan menambahkan metode penambahan droid. Baiklah, programnya masih sama seperti tadi. Ini menambahkan action listener untuk fungsinya. Serta di sini ada algoritma untuk mengacak, untuk menambah secara acak droid merah. Dan berikut ialah untuk mengurangi node 3, yaitu droid merah. If node 3 count lebih kecil sama dengan 0, berarti akan menghapus urutan dari node 3. Baiklah, di sini kita akan mencoba untuk run tambah droid. Berikut ialah untuk menambah droidnya, kita lihat bisa, dan untuk menghapus droidnya. Baik, fitur yang keempat, memulai dan menghentikan simulasi. Yang pertama, memulai simulasi atau start. Untuk langkah yang pertama, kita perlu mendapatkan posisi awal droid merah dan droid hijau. Untuk menyimpan posisi saat ini dari droid merah dan droid hijau. Setelah mendapatkan posisi awal droid merah dan droid hijau, permainan akan dimulai dan pergerakan droid juga dimulai. Dapat juga menggunakan input pengguna atau mengatur pergerakan droid secara acak. Kemudian dapat melanjutkan langkah yang sama untuk menggerakkan droid hijau dan memeriksa kondisi akhir permainan. Jika droid merah dan droid hijau bertemu di posisi yang sama, permainan akan berakhir dengan kemenangan droid merah. Kemudian kedua, Baiklah, di menghentikan sini, simulasi. baiklah, di sini ialah program untuk memulai simulasi atau start. Di sini pada simulasi saya menginisialisasikannya dengan solution, dan pada fitur solution ini akan memanggil private port untuk start animation. Pada start animation ini akan memanggil lagi untuk pergerakan dari droid merah serta droid hijau agar bisa bergerak secara bersamaan. Untuk timer delay-nya ya ini 500. Berikut ialah algoritma yang digunakan pada pergerakan untuk node 3, ini droid merah. Di sini kami menggunakan algoritma DFS. Selanjutnya, berikut ialah algoritma untuk
pergerakan dari node 4, ini droid hijau. Pergerakan dari droid hijau ini dilakukan berdasarkan dari pergerakan si droid merah. Dia akan berusaha menjauh atau melarikan diri dari droid merah. Kemudian pada private boolean ini adalah untuk mengecek apakah jalan tersebut masih bisa dilalui atau itu ialah tembok, dan menghitung jarak terpendek untuk dari poin node 3 ke node 4. Kemudian alternatif find move, dan selanjutnya ini posisi yang posisi awal dari droid itu sendiri. Baik, yang kedua menghentikan simulasi atau stop. Untuk langkah yang kedua ini kita perlu mendapatkan posisi akhir droid merah dan droid hijau. Kemudian untuk membuat variabel agar dia menyimpan posisi saat ini dari droid merah dan droid hijau. Setelah mendapatkan posisi akhir, kedua droid bertemu di posisi yang sama sehingga permainan akan berakhir dengan kemenangan droid. Permainan pergerakan droid akan selesai dan berhenti. Baiklah, ini ialah program untuk menghentikan jalannya start tadi. Ini tombol untuk keluar, sedangkan ini animation untuk menghentikannya. Ini kami menggunakan timer stop. Baiklah, kemudian terakhir saya akan mencoba menjalankan simulation start. Berikut ialah simulation start. Droid hijau akan berusaha mencari jalan terjauh untuk menjauh dari si droid merah, dan droid merah akan berusaha mengejar si droid hijau. Dan langsung menghitung jarak untuk tombol stop. Kemudian untuk menghentikan program jalannya tadi, kami menggunakan timer stop. Jika timer stop ditekan, maka program pergerakannya akan berhenti. Baiklah, sekian saja dari kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Oh, kami tutup dengan sekian dan terima kasih.